khususnya sejak Nietzsche, Heidegger, Gadamer dan seterusnya, arahnya memang menggeser paradigma itu dari paradigma saintifik ke estetik gitu ya. Ada kecenderungan kuat di dalam pemikiran Mutakhir itu untuk menggeser si perspektif besar atau frame atau jendela gitu ya, untuk memahami realitas itu. Kalau dulu sejak abad 17 sampai awal abad 20 itu jendela besarnya, lensa besarnya untuk memahami realitas itu sains ya, ilmu pengetahuan. Nah, kalau sejak pasca Perang Dunia ke-1 dan ke-2, khususnya terutama melalui Heidegger sih. Nah, itu lama-kelamaan pemikir-pemikir Mutakhir itu menggeser si lensa besar itu bukan ke arah saintifik, tapi estetik gitu ya. Nah, ada konsekuensi kalau seandainya kita gunakan juga lensa estetik itu, misalnya kita kenakan untuk memahami problem di dunia agama, dan khususnya juga nanti yang lebih sempit lagi kitab suci, ya itu memang ada konsekuensi yang cukup mendasar ya. Ada perubahan yang cukup mendasar gitu. Nah, ini maka kita akan lihat dulu sebelum masuk ke situ, sebelum kita masuk ke seberapa bernilai, seberapa berarti sebetulnya kerangka berpikir atau lensa atau paradigma estetik ini, kita akan lihat dulu persoalan yang dihadapi agama hari ini. Coba saya langsung share screen saja. Oke, jadi sebelumnya saya melihat dulu peta besar ini. Ya, situasi kehidupan beragama secara umum ya. Dan ini menyangkut agama apapun. Itu kira-kira seperti ini. Kalau saya petakan itu. Ini agama itu menghadapi tantangan yang lumayan serius dari berbagai sisi ya. Dari berbagai sisi, dari mungkin di awal-awal perkuliahan saya sudah pernah menyebutkan ini, tapi saya ulangi lagi ya. Jadi tentu tendensi ateisme itu baik ateisme ilmiah maupun ateisme praktis ya. Ateisme ilmiah tuh ya para pemikir, para saintis sih kebanyakan ya. Ada Richard Dawkins, Daniel Dennett, juru bicaranya banyak ya, Francis Crick dan sebagainya, yang atas nama keilmiahan mereka akhirnya menyingkirkan agama dan konsep tentang Tuhan dan sebagainya itu, dan menjadi ateis. Celakanya buku-buku mereka itu, karya-karya mereka itu bestseller ya, laku sekali, terutama di kalangan anak-anak muda gitu. Ateisme yang ilmiah, tapi juga ada ateisme yang sifatnya lebih praktis ya, karena mereka sejak awal juga lahir dari orang tua yang sudah tidak lagi beragama gitu. Generasi sekarang kalau di negara-negara maju kebanyakan itu memang juga lahir dari orang-orang tua yang sudah tidak beragama. Jadi kalaupun kita tanya ke mereka, kenapa kamu tidak beragama, mereka juga bingung. Paling jawabannya, ya saya nggak tahu, emang penting itu agama itu. Dari sejak awal juga orang tua saya sudah nggak beragama. Nah, seperti itu. Dan tren statistik itu semakin sejahtera suatu negara, ternyata itu berkorelasi dengan semakin tingginya tingkat ateisme ya, terutama ateisme praktis. Gitu. Jadi kayak Jepang dan sebagainya itu termasuk meskipun secara tradisional sebetulnya
mereka dalam beberapa hal kesannya masih mempraktikkan Shintoism ya. Tapi sebenarnya generasi muda sekarang pun semakin tinggi tingkat ateismenya. Oke, nah ini ateisme praktis. Bagaimanapun ini meningkat ya tingkat ateisme. Di Indonesia pernah ada penelitian juga anak-anak muda dari berbagai perguruan tinggi yang ternyata memperlihatkan juga jumlah yang cukup besar dan signifikan gitu. Ya kecenderungan ke arah mungkin bukan hanya ateis dalam arti keras ya, tapi ketidakpedulian pada fenomena yang namanya agama. Apa ya, mau disebut apa, agnostik kayak apa, istilah-istilah purba sih sebenarnya, agnostisisme segala macam itu. Tapi ya begitulah. Nah, jadi ada di Indonesia pun kecenderungan ini. Bahkan saya tahu ada 2 kelompok gitu ya. Ada yang namanya ateisme Indonesia, ateis Indonesia, dan ada juga Indonesian atheist gitu. Kalau Indonesian atheist itu umumnya ya anak-anak muda yang lebih membaca literatur dalam bahasa Inggris ya. Dan mereka celakanya mereka anak-anak yang memang sangat cerdas gitu. Nah, itu gengnya Indonesian atheist. Tapi kalau anak-anak yang tidak punya akses atau kemampuan bahasa Inggrisnya dan sebagainya terlalu bagus, tapi arahnya ke ateisme juga, ya mereka menyebutnya ateis Indonesia gitu ya. Nah, artinya mereka juga sudah berkelompok dan kayak gitu. Jadi di Indonesia juga ini ada gitu ya. Meskipun tentu kalau di Indonesia ya masih tidak bisa sangat eksplisit bagaimanapun juga, tapi ada gitu. Lalu itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah dari kaum intelektual organis ya, kaum beriman kritis sendiri. Setiap agama juga melahirkan sekarang itu kaum intelektual yang karena kecerdasannya, karena bacaannya dan sebagainya, akhirnya juga mengkritik agamanya sendiri, sangat kritis terhadap agamanya sendiri. Itu banyak sekali gitu, dan itu terjadi pada agama apapun gitu ya. Jadi Katolik mengkritik Katolik, Protestan mengkritik Protestan, Islam mengkritik Islam, dan seterusnya gitu. Itu tuh makin banyak kan ya. Buddhis bahkan mengkritik Buddhis, saya tahu orangnya gitu. Nah seperti itu. Jadi ya ini juga tak terhindarkan bersama dengan makin tingginya pendidikan ya, lahirlah kaum intelektual yang meskipun sama-sama Muslim, sama-sama Kristiani, tapi isi kepalanya berbeda, dan apa yang mereka pikirkan gitu, cara mereka memahami agamanya masing-masing itu ya tetap aja berbeda gitu, meskipun secara formal sih agamanya sama gitu ya, tapi cara masing-masing memahami agamanya itu bisa berbeda. Ini kaum beriman kritis yang biasanya disebut sebagai kaum intelektual organik, yang artinya yang muncul dari dalamnya sendiri. Skeptis juga tantangan. Sementara itu muncul juga, nanti kalau tiba-tiba internet saya putus, mohon diingatkan di WA karena tidak stabil ini. Baik, lalu juga yang bawah ini fundamentalisme. Ya, tendensi ini juga ada dalam setiap agama. Kembali ke kitab suci saja, kembali ke doktrin saja, ke hukum-hukum saja gitu kan ya. Biasanya ini muncul karena disadari atau tidak karena kepanikan terhadap begitu banyaknya pendapat yang berbeda-beda di dunia saat ini gitu. Ya itu tadi antara lain juga bahkan muncul dari kaum beriman yang seagama gitu. Bisa
itu bisa apa cenderung udahlah kembali ke yang diajarkannya aja dari dulu lah gitu ya. Atau ke kitab sucinya saja seperti itu. Lihat aja yang ditulisnya kayak apa, ya udah gitu aja gitu. Istilah fundamentalisme sebetulnya muncul di Amerika di ya akhir abad 19, tapi juga sebetulnya awal-awal abad 20 gitu ya. Itu juga muncul karena kebingungan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya melahirkan banyak gagasan yang membingungkan gitu, soal teori evolusi lah dan sebagainya gitu. Itu tuh akhirnya mereka udahlah kembali ke apa yang ditulis kitab suci saja gitu. Nah, mereka disebut fundamentalisme karena pengen kembali ke fundamen ya, ke dasarnya. Tapi terus kemudian istilah fundamentalisme ternyata sebagai gejala itu ada di segala agama juga. Gitu, ini juga tantangan tentu saja. Sampai ke level yang ekstrimnya, tendensi fundamentalis yang sangat keras sampai melakukan pengeboman dan sebagainya gitu. Oke, ini 3 tantangan, tapi yang tidak kalah serunya sebetulnya adalah ini, visi spiritual baru yang bermunculan, perenungan-perenungan baru yang bermunculan, yang mengkombinasikan pengetahuan ilmiah, gitu, pengetahuan ilmiah dengan inspirasi dari agama-agama besar, tapi juga dengan tradisi spiritual gitu secara umum. Ini menarik sekali, terutama untuk kaum muda ya, dan untuk siapapun yang merasa tidak puas dengan paham-paham yang konvensional. Visi spiritual baru ini banyak ya. Itu bisa dari Alan Watts, bisa dari Peter Russell, bisa siapa Deepak Chopra dan sebagainya. Ini menarik gitu. Dan seringkali memang bisa terasa lebih mendalam dan lebih masuk akal gitu ya, pandangan-pandangan seperti ini tuh. Dulu awal-awalnya yang ke jalur itu tuh yang biasa disebut teosofi di abad 19 itu. Kalau di dunia barat ya, tapi sekarang wah, bentuknya bisa sangat beragam. Dan seringkali tidak ada sebutannya juga gitu. Ini muncul saja visi-visi dari para pemikir mutakhir yang apa ya, misalnya Erwin Laszlo sekarang itu, Erwin Laszlo yang justru dari fisika kuantum, dari teori of complexity dan sebagainya, Erwin Laszlo itu mencanangkan suatu gagasan yang disebut akasik misalnya seperti itu. Ada banyak sekali sebetulnya visi-visi spiritual baru itu yang apa ya, lebih menarik daripada agama-agama konvensional gitu. Nah, saya kira dunia agama juga perlu berhadapan sih dengan visi-visi, atau sekurang-kurangnya ini juga tantangan gitu. Bagaimana gitu ya menghadapi visi-visi spiritual baru itu. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kecenderungannya itu berhadapan dengan segala tantangan apologetik ya, kecenderungannya itu merapatkan barisan atau berdebat gitulah gitu ajaran-ajaran itu. Lama sekali sejak abad pertengahan sudah selalu seperti itu. Kecenderungan berapologi itu ya, apologetisme. Kecenderungan apologetisme itu kuat sekali gitu. Nah, sekarang itu dengan sebutlah kecenderungan baru ke arah estetik, itu bukan berapologi sih ya. Seperti ngobrol, kalau pakai bahasanya Gadamer, seperti ngobrol ya. Kalau kita ngobrol dengan orang lain itu, kita berhadapan dengan sesuatu yang asing, dan yang terjadi di situ adalah interaksi yang sangat bermain ya, yang playful, yang sangat bermain, dan masing-masing itu
entah lewat kalau kita ngobrol itu kan yang bermakna itu bukan hanya kata-kata yang keluar, tapi juga mimik orang-orang yang di hadapan kita itu, gesturnya, gerak tubuhnya dan sebagainya itu ikut mempengaruhi reaksi dan pemahaman kita tentang apa yang diomongkan atau apa yang tidak diomongkan gitu. Nah, seperti berhadapan dengan karya seni juga seperti itu gitu ya. Itu seperti ngobrol yang playful ya, yang bermain. Gerak-gerik si lawan bicara kita itu ikut berbicara ya. Ikut mengatakan sesuatu. Apa yang menyiratkan sesuatu di balik yang jadi modelnya itu model obrolan, dialog, bukan dialektika tapi dialog. Apa namanya? Ya, dan sama seperti kalau kita tempo hari saya sempat mengatakan juga kalau kita berhadapan dengan puisi, berhadapan dengan novel yang bagus, itu kita seperti ngobrol. Sekali berhadapan dengan itu kita kepikirnya apa, tapi kali kedua kita membaca itu muncul pikiran lain lagi. Kali ketiga kita membaca hal yang sama muncul hal yang lain, kesadaran baru lagi tentang hal itu. Nah, kira-kira kalau pakai kerangka Gadamerian itu seperti itu. Yang dimaksud estetika itu seperti itu gitu ya. Jadi cara menghadapi yang tantangan-tantangan itu ya terbuka aja, kita ngobrol aja, kita mendapat inspirasi apa yang bertentangan dengan kita, tapi tidak bisa a priori gitu loh. Tidak bisa a priori, wah itu sudah maksiat ya, kita harus memblokir diri. Itu maksiat gitu. Nah, itu tuh nggak bisa gitu ya. Ya kita ngobrol aja, hadapin aja, lihat aja, baca aja bukunya dan sebagainya. Terus, apa yang muncul, apa keberatan kita dan dalam kerangka itu ketidaksesuaian, konflik interpretasi itu hanya bisa diatasi dengan membaca ulang juga gitu si novel itu. Jadi mungkin kita salah mengerti ya, baca ulang lagi aja atau ngobrol lagi sama orangnya kayak gitu. Itu paradigma dialogis estetis itu kira-kira seperti itu. Baik, nah sekarang saya akan melanjutkan lagi lebih eksplisit. Ketika estetika menjadi paradigma, menjadi lensa utama dalam memahami kehidupan seperti yang apa namanya hari-hari ini menjadi kayak gelombang baru gitu ya, dan keluar dari kerangka saintifik ke estetik. Nah, itu konsekuensinya apa? Kita lihat saja. Nah, ini. Seni sebagai model kehidupan gitu ya. Itu yang biasa disebut sebagai aesthetic of existence. Aesthetic of existence ya. Kira-kira begitu. Seni sebagai model kehidupan, aesthetic of existence. Ya, mesti dicatat dulu ini yang saya bilang tadi, gelombang ke arah pergeseran paradigmatik itu sudah sejak diinspirasikan memang sejak abad 19 oleh Nietzsche, kemudian diolah lebih lanjut oleh Heidegger, kemudian Gadamer, kemudian Michel Foucault. Ini dibacanya Foucault karena dia orang Prancis ya. Jadi jangan kesleo-sleo, Foucault gitu ya. Foucault. Michel Foucault. Dan Michel bukan Michael karena dia bukan orang Inggris. Michel Foucault, Mark C. Taylor, Thomas More, Dana Zohar yang bikin SQ itu loh, Dana Zohar yang spiritual quotients itu. Alfred North Whitehead yang bikin Philosophy of Process, Karen Armstrong yang bukunya Anda baca itu. Nah, itu dan sebagainya, sebetulnya masih banyak lagi gitu ya. Tapi ini yang saya maksud, tokoh-tokoh ini ya yang akhirnya menggarisbawahi pentingnya kerangka berpikir estetik yang saya tidak tahu sejauh mana persisnya bisa diterapkan sebetulnya di dalam penafsiran kitab suci, karena ini saya hanya menjelaskan saja gitu ya. Aesthetic of existence ini.
Ya, dalam kerangka ini seni itu dilihat sebagai bahasa hati atau bahasa ruh ya, atau cara kreatif menghayati dan membentuk kehidupan. Jadi tekanan itu pada kreativitas ya, dan pada ruh sih sebenarnya, bukan doktrin tapi ruh dan kreativitas ya. Kreativitas baik perasaan maupun imajinasi. Maka memang ini bergeser dari kerangka saintifik yang pusatnya itu selalu nalar dan bukti empirik fisikal gitu ya. Enggak gitu ya. Kalau estetik tuh. Nah, kita mesti melihat dulu posisi pemikiran dari Thomas More, posisi ruh itu bagaimana kalau dari sudut. Ini memang sains juga, tapi untuk lebih menjelaskan ya. Untuk lebih menjelaskan, oh ini kok. Ya, ini ada 3 bagian. Yang kiri sekali itu agak ketutup sayangnya ini. Yang kiri sekali, tabel yang kiri ini adalah tabel tubuh. Tubuh, yang tengah itu pikiran, dan yang terakhir yang paling kanan itu ruh ya. Jadi ini kalau Thomas More yang ini loh, ini ya dibaca Thomas More, seorang psikolog dari tradisi Jung, neo-Jungian ya, Thomas More ini. Ya saya mensistematisasikannya menjadi tabel seperti ini. Jadi menurut dia itu ada karakter yang berbeda antara body, mind, and soul. Soul itu yang saya anggap di sini ruh ya. Tubuh, pikiran, dan ruh gitu kan ya. Tubuh, pikiran, dan ruh. Nah, tubuh itu kecenderungannya yang pertama itu memasukkan hal di luar ke dalam diri dan menjadikannya bagian dari tubuh. Seperti kalau kita makan, kalau kita minum, atau seks gitu, artinya memasukkan hal di luar ke dalam diri dan menjadikannya bagian dari tubuh. Itu kecenderungan fisik kita, tubuh. Pikiran tuh sebaliknya. Pikiran itu justru membuat jarak kritis agar bisa mengamati dan memahami. Bukan menjadikannya bagian dari tubuh, tapi justru pikiran membutuhkan jarak supaya bisa memahami, jarak kritis. Kalau kita menempelkan buku ke kepala kita, ke mata kita nggak bisa membaca gitu, tidak bisa memahami juga. Gitu. Maka pikiran itu butuh jarak ya, secara fisik pun membutuhkan jarak, secara waktu pun membutuhkan jarak, butuh waktu untuk bisa memahami. Jadi pikiran membutuhkan jarak kritis. Nah kalau ruh itu bukan memasukkan ke dalam dirinya, bukan menyatukan ke dalam diri, bukan membuat jarak kritis, tapi dia mengagumi dan menghormati, gitu ya. Kekaguman itu ya, mengagumi dan menghormati. Itu ruh itu bagian terdalam dalam diri manusia. Dan itu kecenderungannya mengagumi dia. Dia melihat seperti kalau kita mengagumi alam, matahari terbit, matahari tenggelam, lautan, gunung. Kita tidak hendak merenggut itu, membiarkannya begitu, mengaguminya dan menghormatinya. Itu kecenderungan ruh katanya ya. Kembali lagi ke tubuh. Tubuh itu menuntut pemenuhan segera. Kalau kita pengen buang air kecil, pengen pipis, kita nahan-nahan susah gitu. Pengennya ya segera gitu ya. Kalau pengen buang air besar sama juga gitu. Kalau kita kehausan sekali, kita butuh langsung minum. Jadi menuntut pemenuhan segera kalau si tubuh itu. Kalau pikiran itu menuntut waktu untuk berpikir, dia tidak bisa segera cepat-cepat gitu. Sehingga kalau Anda tanya, kalau saya tanya Anda misalnya saat ini, apa menurut Anda omongan-omongan seperti ini, gagasan seperti ini, agak susah juga karena it takes time ya, butuh waktu gitu untuk Anda itu untuk mencerna dulu apa sih ini gitu. Jadi justru menuntut waktu bukan menuntut pemenuhan segera. Pikiran itu menuntut waktu untuk berpikir. Nah, ruh itu apa? Ruh itu bagian dari diri kita yang sabar mengikuti irama kehidupan, irama kenyataan. Gitu.
Dia tidak menuntut pembunuhan segera, tidak membutuhkan waktu. Dia sabar aja mengikuti ritme kehidupan dan pengalaman kita, gitu ya. Oke, tubuh. Tubuh itu menganggap hal-hal sebagai bahan atau objek untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau tubuh itu gitu, melihat segala sesuatu tuh tubuh tuh instingnya selalu ini bisa dipakai apa nih gitu. Bisa saya makan atau tidak. Persis seperti anak-anak kecil, bayi-bayi. Itu cara mereka belajar menggigit segala sesuatu gitu kan ya. Anak-anak kalau lihat bola atau apa dia akan gigit, lihat apapun dia akan gigit. Itu segala hal itu objek untuk memenuhi kebutuhan kalau tubuh itu ya. Kalau pikiran itu tidak begitu. Pikiran itu bekerja dengan memilah segala hal. Pikiran itu akan mengkategorikan segala hal karena itulah cara berpikir kita gitu. Dia akan membeda-bedakan. Dia akan membeda-bedakan bahwa bolpen itu bukan cutter, bahwa buku itu bukan laptop dan sebagainya gitu. Itu pikiran itu memang akan memilah-milah. Nah, sementara itu ruh justru kecenderungannya melihat kesatuan atau keterkaitan imajinatif antara segala sesuatu. Ruh itu cenderung untuk melihat kait mengait ke segala sesuatu gitu ya. Misalnya apa ya? Segala sesuatu secara intuitif akan ditafsirkan sebagai isyarat misalnya gitu. Jadi misalnya kalau ada burung gagak atau apa gitu, wah itu akan ditafsirkan ini jangan-jangan dikaitkan. Jangan-jangan ini pertanda akan ada yang meninggal tetangga saya atau apa gitu. Nah kayak gitu dikait-kaitkan. Ruh itu melihat kesatuan keterkaitan imajinatif antara segala sesuatu, gitu ya. Kecenderungannya memang seperti itu. Kalau kita misalnya gagal dalam suatu ujian, itu kita menafsirkannya itu isyarat bahwa memang itu bukan jalan hidup kita di situ, misalnya kayak gitu. Itu dikait-kaitkannya kemana-mana. Gitu. Nah, itu bagian dari ruh kita. Bahwa secara imajinatif mengaitkan ke macam-macam untuk dalam rangka memaknainya. Gitu. Segala hal dikait-kaitkan gitu kan ya, itu kecenderungan ruh. Nah, tubuh itu mencari kepuasan. Sementara pikiran itu mencari penyelesaian persoalan, gitu. Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan, pikiran itu puas. Menyelesaikan persoalan. Sementara kalau ruh itu dia tidak mencari kepuasan, tidak mencari penyelesaian, tapi dia melihat keunikan segala sesuatu. Sisi ruh kita tuh akan melihat keunikan segala sesuatu. Itu sebabnya kita secara sederhana tertarik pada misalnya bunga yang tadinya tidak tanaman yang tadinya tidak berbunga tiba-tiba berbunga. Wah, gitu. Kita mulai tertarik pada bunga itu. Pada pakaian orang yang rada aneh gitu kan ya. Kita tertarik pada wajah orang yang unik. Itu sisi ruh yang melihat keunikan segala sesuatu. Nah, tubuh itu mengikuti insting. Tubuh mengikuti insting, sementara pikiran itu mengikuti rumus. Pikiran itu mengikuti pola. Pikiran itu mengikuti pola atau mengikuti rumusnya. Sementara ruh itu, yang menarik dari ruh adalah dia sisi dalam diri kita yang bertualang secara kreatif gitu ya. Melewat pengalaman negatif dan positif, belajar dan bertumbuh gitu ya. Ruh itu sisi yang bertualang dan secara kreatif itu belajar dan bertumbuh dari sana gitu. Dia tidak hendak menyelesaikan persoalan. Dia bertumbuh gitu ya. Dari jatuh bangunnya kita gitu ya. Dia bertumbuh dalam arti itu kreatif. Baik. Nah, tubuh itu habitatnya yang paling menyenangkan bagi tubuh adalah dunia teknologi. Karena dunia teknologi, entah itu mobil, entah gawai kita, laptop, komputer,
itu memperpanjang kebutuhan-kebutuhan kita, memperpanjang kinerja fisik kita gitu ya. Nah, tadinya kita nggak bisa ngomong jarak jauh lewat HP kita bisa ngomong jarak jauh seperti itu. Jadi habitat tubuh itu dunia teknologi. Nah, habitat pikiran itu adalah sains dan filsafat. Pikiran akan menemukan gizinya, gizi pikirannya itu melalui sains dan filsafat. Karena dia dipaksa berpikir, menemukan solusi baru, kemungkinan baru, dan sebagainya. Jadi habitat pikiran itu yang paling menyenangkannya itu sains dan filsafat. Nah, tapi habitat ruh itu adalah seni dan ritual, gitu. Nah, habitat ruh itu kalau bagi Thomas More adalah seni, dunia seni. Ruh itu senang gitu ya melihat karya seni, entah itu indah atau tidak indah. Gitu. Karya seni tidak selalu indah ya, Bapak. Bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan juga. Gitu ya. Itu sebabnya dalam dunia kerangka estetika itu konsep keindahan bukan satu-satunya konsep yang sangat penting, meskipun itu konsep pokok, tapi kalau dikaitkan dengan seni estetika itu lebih dari sekedar indah gitu ya, lebih dari sekedar menyenangkan juga. Tapi pendeknya habitat ruh sebetulnya adalah ritual. Ritual itu sendiri seni sebetulnya. Ritual itu sendiri bentuk seni ya. Di situ ada pendarasan ayat-ayat kitab suci, ada nyanyian di situ, ada gerak-gerik simbolik tertentu di situ dalam ritual. Setiap ritual apapun seperti itu gitu ya. Dan itu seni juga gitu. Nah, begitu. Jadi memang kalau dilihat dari ini yang ya diungkapkan oleh Thomas More ini, memang seni itu adalah habitat khasnya ruh gitu ya, yang memang beda dengan pikiran, beda dengan tubuh gitu. Gitu. Jadi ya gitu. Baik. Konsekuensi lebih lanjut adalah bila kita melihat model estetika eksistensi ini, estetika sebagai model kehidupan, maka jadinya begini. Hidup itu dilihat sebagai proses pertumbuhan ke arah kematangan sikap batin atau komitmen, kematangan komitmen pada nilai-nilai lebih tinggi. Jadi bukan sekedar ketaatan atas norma gitu ya. Kalau aesthetic of existence tuh. Tapi soal pertumbuhan pematangan sikap batin atau komitmen pada nilai, bukan doktrin sih, tapi nilai ya. Bukan hukum juga, tapi nilai. Nah, fokusnya itu apa yang Anda lakukan atau ciptakan bersama untuk membuat hidup menjadi lebih indah. Nah, ini oke, ada kaitan dengan keindahan. Jadi fokusnya itu bukan dogma mana atau institusi apa yang Anda percaya. Begitu. Tapi apa yang Anda lakukan dan ciptakan bersama untuk membuat hidup ini menjadi lebih indah. Lalu Tuhan ya ini kecenderungan baru dilihat sebagai energi kreatif yang terus mencipta melalui kita. Dan tidak diskriminatif. Tuhan itu tidak diskriminatif tentu, gitu ya. Sementara dalam penghayatan agama-agama secara tradisional, bagaimanapun ada konotasi diskriminatif gitu ya. Setiap agama menganggap dirinya sendiri yang paling benar dan dari situ saja sudah ada potensi diskriminatif gitu. Karena agama lain berarti setengah benar, seperempat benar atau sama sekali salah gitu. Nah, itu kalau dalam kerangka seperti ini Tuhan tidak mungkin diskriminatif. Gitu ya. Jadi Tuhan adalah energi kreatif yang terus mencipta melalui kita, melalui semua alam semesta ini, interaksi alam semesta ini. Begitu. Maka ya itu nanti kaitannya dengan keunikan ya, bukan dengan
kebenaran objektif gitu ya, tapi kebenaran yang unik yang terdapat pada segala agama, segala kebudayaan, segala yang berbeda karena kehidupan itu berbeda. Perbedaan adalah esensi kehidupan, katakanlah begitu. Sehingga tidak mungkin Tuhan diskriminatif hanya berpihak pada salah satu gitu kan ya. Orang tua saja kalau diskriminatif, kalau pilih kasih kita anggap tidak baik, apalagi Tuhan gitu kan ya, harusnya. Jadi dalam kerangka ini begitu gitu ya. Maka sikap moral dasarnya itu bukan ketakutan pada hukuman atau penghakiman atau apa, tapi sikap dasar moralnya itu kekaguman, sikap hormat dan kreatif ya. Kreatif. We keep creating ya. Bahkan kita mencipta bersama. Karena seluruh kehidupan ini adalah proses penciptaan yang tidak pernah selesai. Dan ini proses Tuhan mencipta melalui kita, melalui semua unsur. Maka yang menjadi penting sebetulnya adalah sikap bersama mencipta gitu ya. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini memang makin terasa bahwa ini bagaimanapun lumayan berbeda ya, perubahan paradigmanya itu memang lumayan berbeda ini gitu. Dari yang penghayatan spiritual yang konvensional. Nah, dalam kerangka ini saya mendapat inspirasi dari Ken Wilber. Beragama itu berarti masuk ke level deep religion gitu ya, deep religion. Istilah dari Ken Wilber itu. Apa artinya deep religion? Artinya agama perlu lebih berfokus pada nilai inti atau nukleus yang dijunjungnya. Dan beriman berfokus pada pertumbuhan. Gitu. Jadi KS itu maksudnya kitab suci ya. Jadi nukleus agama-agama sebetulnya adalah nilai, value. Dan ada nilai bisa partikular, bisa universal. Nah, tapi umumnya yang dijunjung oleh kitab-kitab suci bagaimanapun adalah nilai-nilai nilai inti yang sifatnya universal. Misalnya perdamaian, keadilan, itu semua agama juga menjunjung tinggi itu. Perdamaian, keadilan, kesetaraan, mengentaskan mereka yang lemah atau kaum duafa, kasih sayang, sebutlah kayak gitu, nilai-nilai universal. Cuman barangkali pada agama-agama tertentu mana yang diprioritaskan itu bisa berbeda. Tapi in general sebetulnya nilai-nilai universal itu yang dipromosikan oleh kitab-kitab suci gitu ya. Jadi inti kitab suci sebetulnya adalah values, nilai sebetulnya. Maka inti agama itu sebetulnya juga logisnya si nilai gitu ya. Inti agama itu sebetulnya nilai. Cuma ya memang ini perbedaan agama-agama adalah perbedaan prioritas. Saya nggak tahu, mungkin dalam Islam mungkin saja nilai yang salah satu yang diprioritaskan itu ketaatan, misalnya kepasrahan, yang sebetulnya dalam agama-agama lain juga dianggap bernilai dong, gitu ya. Tapi juga membantu sesama kaum duafa dan sebagainya itu dalam agama lain, misalnya dalam Buddhisme itu disebutnya welas asih ya, atau dharma dalam Hindu, atau kasih sayang dalam kekristenan. Ya sama aja kan sebetulnya gitu. Cuman mana yang diprioritaskan itu yang mungkin berbeda. Tapi inti dari yang diperkatakan oleh kitab suci sebetulnya adalah values gitu loh. Nah, bagaimana supaya nilai-nilai ini terwujud dan teraktualisasikan dan terjamin perwujudannya? Itulah doktrin, hukum, habitus, pendeknya sistem. Setiap agama membangun sistemnya sendiri, gitu ya. Sistemnya sendiri. Itu bisa berupa doktrin, bisa berupa hukum, bisa berupa pola perilaku umum, artinya budaya. Setiap agama melahirkan budaya tertentu. Maka ada budaya Kristiani, budaya Buddhis, budaya Hindu, budaya Islam, tentu saja. Meskipun di dalamnya juga bisa beragam-ragam.
Tapi itu yang dimaksud habitus tuh ya. Nah, ini semua adalah sistem dalam rangka agar nilai-nilai ini terwujud. Celakanya, oh ya, oke, itu dulu. Tapi kemudian lingkaran yang paling luar tuh praksisnya. Praksis adalah pola perilaku nyatanya. Praksis itu perilaku nyatanya gitu ya. Itu bisa berbeda dari sistem, dari doktrin atau hukum, bisa bertabrakan juga bahkan dengan nilai-nilainya gitu kan ya. Jadi tiga lingkaran ini bisa saling bertabrakan dalam kenyataannya. Dalam kasus kekristenan di abad ke-16-17, itu misalnya pengadilan agama terhadap mereka yang sesat itu atas nama kesetiaan pada doktrin. Kalau dulu kan kesetiaan pada doktrin itu dalam praksisnya gereja bahkan bisa membunuh orang, membakar orang, bahkan menyiksa orang ya. Disebutnya inkuisisi zaman dulu tuh ya. Inkuisisi itu apa ya? Ya pengadilan agama sih gitu kira-kira, terhadap mana yang sesat, mana yang benar gitu. Dan itu bisa sampai ke tingkat kekerasan yang luar biasa gitu. Dan itu demi konon waktu itu demi kesetiaan pada doktrin. Tapi dengan cara itu melabrak, justru bertabrakan dengan nilai inti kasih sayang yang harusnya dijunjung tinggi malahan gitu. Jadi antara nilai inti dan sistem dan praksis kenyataannya itu bisa saling bertabrakan gitu. Dan tabrakan-tabrakan ini kalau dalam sejarah seringkali mengakibatkan martabat agama-agama itu sendiri jadi tercoreng dan rusak gitu. Di dunia barat martabat kekristenan menjadi rusak gara-gara praktik-praktik seperti itu gitu ya. Dan itu pula yang melahirkan ateisme di era modern gitu. Kontradiksi-kontradiksi antara kenyataan perilakunya dengan sistemnya, dengan nilai-nilai inti yang sesungguhnya dijunjung tinggi. Itu yang seringkali kontradiksi, self contradiction itu yang mengakibatkan di dalam perkembangan peradaban manusia, mengakibatkan agama-agama itu lama-lama tersingkir gitu ya, tersingkir sendiri. Jadi ya begitu. Nah ini kira-kira kalau dilihat dari sisi deep religion ya. Nah, kebanyakan celakanya agama-agama itu amat berpusat pada akhirnya di sistem sehingga jatuhnya menjadi shallow religion gitu. Karena berkutat terus di sistem sampai lupa pada nilai intinya, nabrak nilai intinya gitu. Urusannya terus-menerus dibenar salah saja sampai lupa pada yang baik dan yang buruk gitu ya. Karena sibuk dengan atau lupa juga pada yang mendalam dan dangkal gitu. Baik buruk dan mendalam dan dangkal. Karena urusannya benar dan salah terus gitu ya di sistem. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mulai kita melihat konsekuensi yang lebih dalam. Saya menggunakan istilah deep religion dari Ken Wilber. Seorang yang mengamati banyak agama dan sekaligus berinteraksi juga dengan sains ya. Oke, lalu berikut. Nah, konsekuensi yang lebih dalam, yang lebih jauh dari estetika eksistensi ini, dari paradigma estetik itu, yaitu beriman berarti pertumbuhan yang bertegangan. Kalau dalam kerangka ini, beriman berarti pertumbuhan bertegangan antara dua sisi kiri dan sisi kanan ini ya. Antara sisi kanan dan sisi kiri ini. Jadi dalam kenyataan, kehidupan rohani atau spiritual selalu bertegangan antara kesalehan dan pertumbuhan. Gitu kan. Antara kesalehan yang sifatnya steril maunya gitu ya. Steril dalam arti ya suci hama gitu ya, steril dalam arti selalu menjaga kebersihan gitu ya, kebersihan.
hati ya oke gitu ya, steril, kesalehan dalam arti ya kebersihan diri gitu ya. Dengan pertumbuhan, pertumbuhan adalah soal eksplorasi, eksplorasi yang mendalam. Nah kalau di kesalehan ini urusannya soal benar salah tadi, pertumbuhan itu perkara mendalam atau dangkal. Kalau kesalehan itu soal ketaatan, kalau pertumbuhan itu soal petualangan gitu ya. Kalau kesalehan tuh sentripetal ya, bagaimana geraknya itu ke dalamnya, ke pusat. Kalau pertumbuhan tuh masalahnya sentrifugal ya, keluar gitu ya, sentrifugal keluar geraknya itu. Kalau kesalehan tuh cenderung ke partikularitas fokusnya ya, ke kekhususannya. Saya bukan Anda gitu kan ya. Kalau pertumbuhan itu skopnya universal, makin luas, makin luas, makin luas, makin luas gitu kan ya. Dalam kerangka pertumbuhan universal maksudnya adalah kalau saya melihat lebih jauh itu sudah bagus gitu. Saya melihat lebih jauh lagi, seperti kalau kita naik ke suatu menara atau ke gedung lebih tinggi, biasanya kita merasa senang kalau melihat di lantai sangat tinggi, misalnya lantai ke-100, kita melihat tiba-tiba, tadinya kita cuma melihat sebagian kota, tapi lama-lama sebagian antara kota dengan luar kotanya. Tapi begitu sampai di ketinggian, kita melihat kawasan yang lebih luas, dan itu tuh selalu menyenangkan. Nah, universal tuh maksudnya hanya gitu tuh. Melihat lebih luas, melihat lebih luas, melihat lebih luas itu sudah sesuatu yang bagi ruh itu apa ya? Itu menumbuhkan gitu ya. Kira-kira begitu cara pandangnya itu. Sehingga saya nggak tahu ini bagaimana bisa dipahami atau bahkan mungkin bisa digunakan, tapi cara pandangnya itu begini. Jadi kalau dalam kerangka aesthetic of existence itu ya seperti ini, selalu berada dalam tegangan. Konsekuensi lebih lanjutnya lagi begini. Wah, ini yang hijau agak tidak terlihat, semoga masih terlihat. Konsekuensi lebih jauhnya lagi seperti begini. Ada pergeseran dari kerangka dogmatis epistemologis ke aksiologis estetis gitu. Kalau mau lebih dalamnya lagi. Ada pergeseran dari biasanya agama-agama itu awalnya dulu kecenderungannya di wilayah dogmatis epistemologis gitu kan ya. Sekarang itu lebih ke aksiologis estetis. Aksiologis itu artinya persoalan nilai. Aksiologis itu bukan soal aksi, tapi nilai. Persoalan values gitu ya. Kalau epistemologis itu persoalan pengetahuan kan. Seakan-akan sekali kita mengadopsi pengetahuan yang dianggap benar, selesai urusan gitu. Semua akan beres gitu kan ya. Dogmatis. Sekali kita mengakui doktrin tertentu, selamatlah kita gitu ya. Begitulah kira-kira. Tapi ya itu dianggap sekarang itu tidak terlalu memadai. Dan itu seperti saya cerita tadi dalam lingkar-lingkaran membawa kecenderungan untuk justru self contradictory ya, membawa pertentangan di dalam diri. Maka idealnya sih sebetulnya kalau dalam kerangka estetik itu yang dianggap ideal itu yang aksiologis estetis. Jadi misalnya gini, kalau dulu dalam secara konvensional kita berkutat di perkara kebenaran gitu kan ya. Mana yang paling benar gitu. Itu yang dimaksud epistemologis itu urusannya kebenaran. Tapi kalau aksiologis estetis barangkali bukan kebenaran, tapi keindahan gitu kan ya. Memang itu tetap istilah kunci di dalam estetik ya, keindahan. Keindahan Tuhan, keindahan alam semesta, bagaimana membuat hidup lebih indah lagi dan sebagainya kayak gitu-gitulah kira-kira. Persoalannya bukan soal benar salah, tapi bagaimana kita maka konsekuensinya nomor 2, bukan normatif atau takut gitu ya, tapi kagum dan kreatif. Kreatif bagaimana membuat hidup kita lebih indah ya. Hubungan-hubungan dalam antar manusia menjadi lebih indah.
Dan bagaimana kita bisa mengagumi agama-agama lain, kebudayaan lain, suku-suku lain, dan sebagainya gitu. Karena di sini kita tidak bicara apa namanya, karena kita keluar dari kerangka kebenaran, maka yang kita lihat adalah keunikan. Keunikan. Setiap agama tuh mempunyai keunikan tersendiri, ada aspek tertentu dari rencana Tuhan atau pesan Tuhan, tapi aspek tertentu yang ditekankan oleh agama-agama itu. Dan itu bisa mengagumkan juga karena unik-unik gitu ya. Gitu. Kalau dari dogmatis epistemologis itu yang ditekankan itu dogma atau doktrin, kalau dalam aksiologis estetis seperti tadi saya bilang, itu nilai dan pengalaman hidup. Oh ya, pengalaman hidup. Nilai itu kaitannya dengan pengalaman hidup, bukan hanya soal dogma. Pengalaman hidup. Gitu ya. Jadi nilai itu seperti begini ya, contoh-contoh yang banal yang keseharian. Kalau kita lihat orang ketabrak di depan hidung kita, secara spontan dalam pengalaman kita akan membantu dia. Tanpa peduli dia agamanya apa, sukunya apa, kita akan membantu dia. Gitu loh. Itu soal pengalaman. Terus pada ranah pengalaman memang ada semacam keterkaitan aneh antar manusia, bahkan antar manusia dengan tanaman, antar manusia dengan binatang, dan sebagainya. Kalau kita bicara pada ranah pengalaman hidup, sebetulnya kita menemukan keterkaitan yang sangat misterius, gitu ya. Yang dalam bahasa sekarang itu disebutnya interconnectedness, dalam bahasa fisika kuantum disebut quantum entanglement, nah kayak gitu-gitulah ya. Artinya jalur sains pun sebetulnya ke situ sih, gitu ya, akhirnya. Oke, nah value itu, nilai itu kaitannya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, bukan persis dengan doktrin. Kalau mulai kita masuk ke doktrin ya, belum apa-apa kita mau bantu aja udah, sebentar ini agamanya apa dia, sukunya apa nih, wah, tapi jadi malah nggak karu-karuan gitu. Maka yang menjadi penting itu bukan pertama-tama what you believe gitu ya, apa yang Anda percayai, kalau salah ketik nih. Tapi what you do, apa yang Anda lakukan sebetulnya itu lebih berharga ya, lebih bernilai sebetulnya gitu. Apa yang Anda ciptakan gitu. Kan orang suka main-main istilah apa, you are what you wear, you are what you eat gitu kan. Siapa Anda itu ditentukan oleh apa yang Anda pakai, apa yang Anda makan, dan seterusnya gitu. Kalau sekarang itu tendensinya siapa Anda itu ditentukan oleh apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ciptakan, terutama yang Anda ciptakan untuk kepentingan bersama. Nah ini tren-tren pemikiran abad 21 ya, what you create together for the sake of human being gitu. Nah gitu, what you do, what you create. Maka konsekuensi lain lagi, kalau dulu kita ribut terus-menerus soal identitas, soal keanggotaan gitu ya. Anda tuh masuk mazhab mana, geng mana, agama apa, dan sebagainya. Sedemikian sampai kita harus selalu merapatkan barisan supaya tidak terancam oleh pihak lain dan sebagainya. Membership itu dulu menjadi selalu penting ya, keanggotaan itu. Kalau sekarang itu human sense of belonging ya. Kalau dalam kerangka aksiologis estetis itu human sense of belonging. Dan kalau bagi Indonesia menurut saya ini cukup signifikan ya. Apa yang terjadi di era sekarang itu cukup signifikan. Dulu sebagai bangsa terjajah kita kecenderungannya untuk self defensive terus ya, bahkan over defensive ya. Hati-hati bangsa asing, hati-hati semua gitu. Jangan sampai kita dijajah ulang. Itu mentalitas jajahan zaman dulu ya. Sekarang tuh bagus, saya melihat entah di level politik, ekonomi, di level kebudayaan, nggak gitu lagi. Nggak gitu lagi. Lebih ke arah itu bangsa yang bermartabat, maka mikirnya adalah apa yang bisa kita sumbangkan bagi dunia gitu loh. Inspirasi apa yang bisa kita sumbangkan bagi dunia. Dan sekarang posisi Indonesia entah secara politis maupun ekonomis
lebih kondusif ke arah itu gitu ya. Lebih ke arah sudah mulai bisa menyumbangkan sesuatu. Sekurang-kurangnya mendamaikan segala yang berkonflik lah sekarang itu, entah konflik politik Rusia Ukraina, entah ekonomi, entah budaya, agama. Sekarang kan bersama dengan G20 ada R20, sejauh saya ikutin Religion 20, Menteri Agama mau juga mendamaikan konflik-konflik antar agama, which is good. Nah gitu sih harusnya gitu ya. Kita berpikirnya bukan lagi defensif terus-menerus, tapi what we can contribute. Kalau kita memang dia menganggap diri bangsa besar, ya cara mikirnya bukan bertahan terus membentengi diri kayak Donald Trump tempo hari. Mau membuat Amerika lebih besar lagi dengan cara mempertebal dinding, ya itu konyol dan diketawain semua orang juga. Nah, ya kalau kita bermartabat, ya apa yang kita bisa sumbangkan bagi dunia, sebetulnya gitu. Arah ini saya kira sejajar dengan situasi kita. Nah, kalau dulu urusannya terus-menerus surga misalnya dalam arti the other world, sekarang itu lebih ya kalau surga dianggap ideal, mengapa kita tidak membuat dunia ini surgawi gitu loh? Kita malah dapat 2 surga dong kalau gitu ya. Mengapa tidak membuat dunia ini lebih penuh kedamaian, keadilan dan sebagainya? Itu kan surgawi kan? Jadi gitu. Begitulah ini. Jadi tadi selain ini reperkusi itu gema lebih jauh, konsekuensi lebih jauh dari pemikiran-pemikiran yang sudah berkembang sejak Heidegger, Gadamer, Ricoeur, saya tambahkan Alan Badiou, Marcy Taylor, Karen Armstrong, John Caputo, Deepak Chopra, Jacques Rancière. Sebenarnya banyak, tapi saya tidak perlu sebutkan semuanya. Tapi memang ada tren ke arah situ. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, konsekuensinya. Jadi tadi pada level yang mungkin agak abstrak, tapi lama-lama makin ke dalam. Bagaimana, apa yang terpikir dari pergeseran lensa besar atau pergeseran paradigma itu? Karena ini memang pemikiran Gadamer dan sebagainya itu akan sulit dimengerti kalau di latar belakangnya ini itu konsep besarnya itu tidak dipahami. Gimana? Silahkan. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam. Menurut saya secara pribadi sebetulnya mensyukuri kalau memang ada kecenderungan global, termasuk di Indonesia, untuk menggunakan tadi lensa atau paradigma yang estetik kayak gitu ya, dalam batas tertentu, dan dalam hal saya pikir dampaknya bagus untuk kemanusiaan secara universal. Saya hanya ingin mengajak kita berdiskusi tentang tadi kan Prof membuat tabel fakta dan ideal kayak gitu. Saya pikir kita tidak bisa melupakan itu gitu. Apapun kita punya semangat besar untuk menegakkan koinonia atau uhwah yang melampaui batas-batas primordial, tetap kita sebagai individu, sebagai anggota komunitas pasti punya keinginan atau mungkin ya kalau bisa disebut juga keterpaksaan untuk mempertahankan konservatisme dalam batas tertentu kayak gitu. Jadi diskusi ini ya misalnya kita saja Prof Katolik, saya Muslim gitu, kami Muslim kayak gitu ya. Dalam diskusi di kelas yang terbatas ini ya kita bisa saja begini kayak gitu ya. Di luar sana yang liar kayak gitu, itu agak sulit gitu ya mewujudkan cara yang ideal seperti tadi itu. Saya hanya ingin mengingatkan itu kayak supaya kita tidak terlalu berharap kelebihan tentang terwujudnya koinonia atau uhwah yang melampaui batas-batas primordial kayak. Saya pikir kita harus bersabar untuk mengkampanyekan itu kayak gitu. Itu saja Prof. Terima kasih. Oke, ini catatan bagus, Pak Budi.
dan itu membutuhkan cara berpikir yang lain juga. Begini, ini bersamaan juga dengan apa namanya tren yang baru ini, estetik ini. Memang itu menuntut cara berpikir baru pula. Yang kalau dalam dunia filsafat itu berkembang melalui ironisnya, berkembang melalui tendensi dekonstruksinya seperti Jacques Derrida ya. Jacques Derrida itu memang mendekonstruksi segala oposisi biner ya, apa namanya, segala cara berpikir antara hitam dan putih, apa namanya, baik buruk, apa namanya, kita dan mereka, dan laki perempuan, seterusnya lah. Itu pasangan-pasangan seperti itu, sejak dia muncul kesadaran baru bahwa ini hal yang menarik dan ironis. Sejak dia muncul kesadaran baru bahwa ternyata pihak lain itu sesuatu yang kita perlukan untuk memahami diri sendiri. Kalau dulu tuh saya bukan Anda, gitu ya. Saya bukan Anda bukan saya, sorry, gitu kan ya. Nah, tapi kalau dengan cara berpikir yang barusan saya cerita itu, Anda semua yang berbeda itu saya perlukan untuk memahami diri saya. Begini loh. Saya laki-laki. Kalau di seluruh muka bumi ini semuanya laki-laki, saya tidak akan paham apa artinya menjadi laki-laki, gitu loh. Tapi justru karena ada perempuan, kayak gitu, maka apa artinya saya seorang yang sehat? Saya baru sadar apa artinya menjadi seorang yang sehat ketika saya melihat orang-orang yang cacat, yang sakit, yang kena COVID, dan sebagainya. Saya baru ngeh istilahnya. Saya baru makin menyadari apa artinya menjadi seorang manusia yang sehat. Jadi segala pihak yang lain yang berbeda itu penting justru untuk makin dalam menyadari diri kita, gitu loh. Saya itu kulitnya sawo matang dan hampir gelap gitu. Saya baru tahu gitu. Kalau semua orang itu kulitnya sama saya tidak akan ngeh apa artinya berkulit sawo matang. Tapi karena ada orang yang bule, ada orang yang cenderung berkulit kuning, ada orang yang hitam sekali, ternyata saya segelap-gelapnya kulit saya belum berbeda dari orang Afrika misalnya. Dan saya menjadi lebih ngeh apa artinya berkulit sawo matang. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang namanya the other, memang ini kaitannya dengan pemikiran postmodern ya semuanya ini. The other itu adalah prasyarat saya untuk memahami diri saya, diri kita. Suatu kali begini loh, contoh konkret kalau dalam dunia keagamaan. Saya punya teman-teman para biksu di Thailand ya. Karena beberapa biksu itu kemudian juga belajar filsafat misalnya gitu, sehingga akhirnya berteman dengan saya. Nah, terus berlanjut kita pasti suka ngobrol lewat email, lewat apa gitu. Dan suatu kali itu ada hal yang buat saya tuh mengejutkan, meskipun sebenarnya saya tahu itu, tapi buat saya tetap mengejutkan ketika dia bilang, Bambang, kamu tuh selalu you keep talking about God gitu ya. Kamu selalu bicara tentang konsep Tuhan. Kamu sadar nggak sih kalau di dalam Buddhisme kami itu nggak ada konsep itu gitu ya. Nggak ada konsep itu. Yang ada ya yang ada aja gitu. Misteri realitas aja gitu. Nggak ada konsep Tuhan. Di dalam kekristenan kamu tuh bahkan sebetulnya terbalik loh. Dalam konsep kekristenan tuh Tuhan tuh menjadi begitu konkret, bahkan nongol di dalam sosok historis berupa sosok yang namanya Yesus kayak gitu. Itu secara konseptual saya tahu, tapi bahwa itu muncul dari seorang Buddhis gitu ya, tiba-tiba membuat saya lebih ngeh. Oh ya, kekristenan tuh sebetulnya aneh ya, gitu loh. Itu maksudnya. Aneh tapi mungkin unik, tapi itu juga memaksa saya memahami ulang kekristenan saya,
gitu loh. Nah itu ya nggak apa-apa, itu sehat kan gitu. Dan saya tentu punya respons juga terhadap dia. Bukan dalam arti berdebat atau apa, tapi persepsi saya tentang Buddhism yang membuat dia juga menyadari sesuatu gitu ya. Nah itu kira-kira kayak gitu ya hubungannya tuh. Saya nggak tahu ini tuh ya itu kaitannya dengan sense of community, membership dan sebagainya yang tadi disentuh oleh Pak Budi gitu. Bukannya kita menganggap itu tidak penting, tapi cara kita memahami yang berbeda itu kita lihat sebagai apa, dan dengan cara itu kita melihat mereka penting dan berguna untuk pemahaman diri yang lebih dalam, justru untuk memahami sense of community, tapi pada deeper level ya. Kira-kira gitu, Pak Budi ya. Ini ada lagi nih dari Pak Mufti, Muhammad Mufti. Enggak? Siap, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat menikmati perkuliahan minggu ini, Prof. Berbeda dengan minggu-minggu yang lalu agak ngejelimet juga di pikiran saya itu. Tetapi minggu ini kok saya nikmat sekali melihat statement atau perkuliahan ini. Saya ini ingin mengomentari beberapa hal, Prof. Yang pertama mungkin kalau seandainya semua orang beragama itu ada pada tahapan ini, mungkin tidak akan lahir yang namanya kekerasan ya, Prof. Kalau saya lihat dalam perspektif ayat Al-Quran atau perspektif Quran, kita ketemu satu ayat yang sangat unik sekali. Allah mengatakan, walau sya'allahu lahadakum ajmain. Kalau Tuhan itu berkehendak, maka Tuhan akan memberikan hidayah kepada semua orang tanpa terkecuali. Tetapi dalam tataran realita dan kenyataan, semua orang dalam konstruksi berpikir orang Islam. Tetapi dalam kenyataannya, Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang. Ini artinya apa? Bahwa memang Allah mengkehendaki keberagaman ini. Allah mengkehendaki keberagaman ini. Saya Muslim, kawan-kawan ada yang yang lain ada Kristen dan lain sebagainya. Nah, kalau saya perhatikan dari perkuliahan Prof ini, karena saya orang pesantren ya Prof, itu jadi enak karena kita seolah-olah lagi mengkaji tasawufnya Imam Ibnu Arabi itu. Ibnu Arabi kemudian Jalaluddin Rumi ini sampai pada konsep seperti ini. Imam Ibnu Arabi begitu juga dengan Jalaluddin Rumi itu sudah tidak ada di dalam ajarannya itu sekat-sekat agama lagi. Tetapi mereka ajarannya itu sudah benar-benar pada tataran ajaran cinta. Nah, saya sampai saat ini berpikir jangan-jangan umat beragama itu bisa dipersatukan ini dengan ajaran ruhaniah seperti tadi. Mengenal ruh lah katakan ya. Ada statement Imam Al-Ghazali yang unik Prof dalam kitab Magnum Opusnya dalam Ihya itu beliau mengatakan ma'rifatu haqiqatir ruh asasuddin wa asasun tariq lil usul lisalikin katanya. Kama qala Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan mengetahui bagaimana karakteristik ruh itu termasuk bagian daripada pokoknya agama. Tadi Prof menjelaskan tentang konsep nilai inti kitab suci. Nilai inti kitab suci itu kemudian dipaparkan ada paradigma berpikir berbeda antara tubuh, pikiran, dan ruh. Dan konsep Imam Al-Ghazali ini kok cocok dengan yang tadi disebutkan sama Prof itu. Ya. Memang kalau orang sudah tahu tentang intisari, maka semua problem itu sangat tidak akan ada kejelimetan di dunia ini ya. Jadi kalau berbicara tentang ajaran dan lain sebagainya di dalam Islam sendiri, pokok dari semua ajaran itu ya tentang akhlakul karimah, tentang etika itu, Prof. Jadi menurut saya bahkan ada cerita dari Nabi Ibrahim yang awalnya menolak ada orang ahlul kitab ya, orang Yahudi meminta makan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bilang saya akan memberikannya kalau Anda mengikuti keyakinan saya. Kemudian orang Yahudi ini pergi karena nggak mau menggadaikan keimanannya. Tiba-tiba Allah menegur Nabi Ibrahim. Kata Allah, orang ini tidak sujud kepada aku bertahun-tahun tidak pernah aku putuskan rezekinya. Lah kamu kok baru minta dia sesuap nasi kok kamu sudah menolaknya itu. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian mengejar Yahudi ini. Ini kisah-kisah yang menurut saya
ada irisan antara semua agama itu ya tentang irisan kasih sayang, cinta kasih tanpa membedakan perbedaan agama tadi. Itu mungkin Prof. Memang ada beberapa permasalahan atau tantangan bagi orang beragama tadi. Itu bukan hanya benar kata Profesor tadi, bukan hanya terjadi pada agama tertentu, tetapi Islam juga mengalami itu semua. Mungkin itu tanggapan dari saya, Prof. Assalamualaikum. Pak Musti. Ya, artinya memang ada jalur ke situ juga ya. Ya, oke, terima kasih banyak. Masih yang lain silahkan. Ya, baik Prof, sedikit Prof dari saya komentar. Ya, baik. Ya, setelah kemarin baca-baca buku Karen Armstrong itu yang tentang seni menafsir ya. Jadi memang masalahnya ketika seni dijadikan salah satu metode untuk memahami agama itu agak rumit ya kalau orang tersebut tidak mengalami dunia seni itu sendiri kan gitu. Itu masalah pokoknya. Karena orang banyak memandang seni itu sebagai sebuah produk aja gitu, puisi, musik, lagu, pantun hanya produk aja gitu. Sebetulnya seni itu kan sebuah nilai perenungan seniman tentang respon dia terhadap apa yang dirasakan, respon dia terhadap gejala sosial, respon dia terhadap ketidakadilan itu kan dituangkan dalam puisi, dituangkan dalam syair lagu. Nah, kalau seni berbicara musik kan lebih berat lagi, dari syair dipartiturkan, diproduk menjadi sebuah not angka, not balok kan menjadi sebuah irama yang terukur. Nah, sebetulnya ketika yang saya pahami kan hanya Quran, saya nggak paham agama yang lain. Maksudnya ketika Quran kita lihat dalam kacamata Armstrong itu ya, sesuatu yang mengalir gitu, seperti konsep Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan didekati dengan pendekatan Armstrong ya enak juga kan itu, karena ujungnya kita akan sampai kepada nilai, bukan hanya praktis, sistem kan sampai ke nilai gitu. Bagaimana refleksi Ar-Rahman itu kan dalam kehidupan itu kayak gimana sih kan gitu. Itu kan memang bisa didekati dengan pendekatan seni, tapi masalahnya ya hanya orang yang bisa masuk ke dunia seni aja yang bisa paham itu kan gitu. Di situ masalah besarnya gitu betulnya. Makanya ini gampang diajarkan tapi susah juga kalau dipahami kalau dia memang terlibat di dalamnya itu kan gitu. Iya, benar. Nah itu makanya di awal problem itu juga yang saya sempat angkat ya ketika dalam sebuah pameran di Vancouver, orang di jalanan ditanya itu kan ya, seni itu buat Anda apa gitu kan ya. Ternyata jawabannya itu kan mendalam gitu kan. Orang-orang di jalanan pun mendalam. Yang kita sulit membayangkannya itu akan muncul dari orang-orang di Indonesia gitu. Karena memang betul pemahaman tentang seni itu masalahnya itu di kita itu masih sangat terbatas ya. Seni itu atau hiburan atau sebuah artefak aja, karya gitu, atau ya sesuatu yang semata-mata emosional misalnya kayak gitu. Dalam arti ekspresi pendeknya memang tidak cukup mendalam pergaulan. Tapi hari-hari ini tuh meskipun lewat motivasi yang berbeda ya, pameran-pameran besar sekarang itu kayak Art Jog di Jogja, kayak pameran-pameran besar dari galeri nasional di Jakarta, atau banyak galeri sekarang tuh diserbu anak-anak muda sebenarnya. Padahal karya-karya seninya tuh rumit ya, abstrak dan instalasi dan sebagainya yang sulit sekali dipahami gitu. Tapi orang datang memang hanya untuk selfie sih kebanyakan, untuk bikin konten gitu ya, bikin konten yang eksotik gitu, entah untuk IG atau apa gitu. Motivasi awalnya ya nggak apa-apa sih seperti itu, tapi pelan-pelan itu bisa lebih dalam. Itu sebabnya di Universitas Parahyangan, di Unpar tempat saya ngajar itu menjadi mata kuliah umum sampai estetika itu. Karena kami melihat itu hal yang penting, tapi kok
rendah sekali di Indonesia itu ya, gitu. Mata kuliah estetika itu untuk semua, jadi yang mahasiswa yang sekolahnya teknik sipil, teknik kimia, akuntansi, apapun ya, itu mereka harus mengambil estetika. Dalam arti seperti yang barusan saya uraikan itu. Kira-kira kayak gitu. Ini untuk mengkompensasi, untuk mengatasi rendahnya pemahaman orang terhadap fenomena yang namanya seni itu ya. Kira-kira gitu. Dan itu sudah mulai kami lakukan sejak tahun 2000, jadi udah berlangsung 22 tahunan. Udah 22 tahunan kira-kira. Dan hasilnya setelah dievaluasi setiap akhir perkuliahan tuh bagus sekali. Karena banyak mahasiswa juga nggak menyadari itu. Ternyata segitunya tuh ya. Segitu pentingnya seni itu gitu. Oke. Nuhun Pak catatannya. Siap, Prof. Masihkah yang lain? Oke, saya kira kalau tidak silahkan direnungkan saja. Saya bisa share ini apa namanya bahan kuliah ini nanti di grup kalau diperlukan. Di situ memang ada banyak gambar, tapi itu gambar contoh-contoh perjalanan seni di Eropa, tapi ya. Jadi harap dimaklumi di situ perjalanan contoh-contoh gambarnya memang bisa kadang-kadang terasa vulgar, tapi itu terjadi di. Kenapa seni kok sampai seperti yang barusan saya uraikan gitu? Tuh perjalanannya panjang sekali, panjang sekali. Yang di Indonesia kita tidak mengalami proses itu masalahnya tuh, gitu ya. Kalau di dunia barat memang ada proses yang panjang sampai ke cara berpikir seperti itu. Baik, nanti saya share saja kalau begitu dan silahkan direnungkan saja hal ini. Nuhun Bapak Ibu. Ya. Siap merenung. Sami, Prof. Ya. Ya, terima kasih Prof. Yo, Terima kasih Prof. Prof. Terima kasih. Oh, kurang pareman heula nya. Foto heula kudu Pak I. Siap, atur nuhun. Pak Kan Selamat aya tadi di nuju di YouTube kebun. rekamanna. Foto heula. Sok foto heula. Mangkem. Atur nuhun Mang Pai. Mang Pai atur nuhun. Orang ala apel Mang Pai. Ya. Mangkem 1 2 3. Oke. Ampun telat Pak Budi, ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terusnya paremannya bade ameng ye. Sip. Ih, Kak Bita ya amang ka mana yeuh? Ah, mau beja-beja.